warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini alhamdulillah sudah bersama kami di sini seorang tenaga kependidikan dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 2, yaitu bersama Bapak Apoteker Firman Adi Saputra SH. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Mohon izin ya Bapak, waktunya diganggu sebentar. Ya, Jadi saya punya tugas untuk memenuhi tugas saya untuk mewawancarai salah satu rekan kerja yang sudah lama. Nah, termasuk salah satunya Pak Firman itu sudah lama kan ya berada di Poltekkes Jakarta 2. Baru saya Lumayan lama lah Pak. baru dari tahun 2004. Nah, 2004 ini udah 2025. Berapa tahun tuh? 10 tahun tuh lebih kan ya. Jadi cukup lumayan lama sekali Pak Firman bergabung di Poltekkes Jakarta 2. Sedikit saya memberikan informasi, beliau seorang apoteker sekaligus sarjana farmasi dan beliau juga sedang melanjutkan kuliah di UI ya Pak ya. Masya Allah luar biasa Bapak jadi calon dosen di kami. Beliau di sini sebelumnya menjabat sebagai kemahasiswaan ya Pak, betul ya? Saya sebelumnya itu di bendahara, kemudian saya juga pernah di bagian PKL. Sebelum PKL kemudian saya PJ Praktikum. PJ Praktikum. Juga mas praktek sebagai tentang pendidikan. Banyak sekali pengalaman beliau di Poltekkes Kemenkes Jakarta 2, khususnya di jurusan farmasi ya Pak. Oke, sedikit berbagi informasi nih Pak tentang Poltekkes Jakarta 2 ya. Pertama, menurut Bapak nih, apa sih faktor utama yang membuat Poltekkes Jakarta 2 ini tetap dipercaya dan dipilih oleh masyarakat? Oke, faktor utama berarti ya. Kalau ini menurut saya secara pribadi sih, belum tahu kalau misalnya pendapat dari yang lain. Tapi memang menurut saya Poltekkes Jakarta 2 adalah merupakan institusi pendidikan yang cukup lama. Jadi sehingga dari segi historis itulah dan juga persiapan kelengkapannya dari karena sudah cukup lama sehingga institusi kita itu mungkin bisa dikatakan orang menganggap itu unggul dibandingkan dengan institusi lain yang ada. Selain itu juga karena kita sudah lama, kita sudah banyak meneruskan sehingga user atau stakeholder juga banyak menggunakan kita dan responnya alhamdulillah positif sehingga dari mulut ke mulut lah hal itu lahir sehingga Poltekkes Jakarta 2 sampai dengan saat ini bisa eksis bahkan mungkin bisa jadi yang utama untuk para mahasiswa untuk kuliah di sini. Biasa ya, berarti sudah cukup lama sekali Pak. Ya, karena ada beberapa institusi di Poltekkes Jakarta 2 itu kan institusi tertua atau pertama kali di Indonesia. Betul. Bahkan jurusannya juga yang lumayan jarang sekali ya di kampus lain. Oke. Mungkin berikutnya nih pertanyaannya Pak Firman, bagaimana Poltekkes Jakarta 2 ini membangun citra positif agar selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini? Ya, ini tantangan besar. Bangun citra positif itu memang sangat penting sekali untuk khususnya kita di dalam segi pelayanan kemahasiswaan ya. Sehingga kita bisa merekrut atau bisa mendapat simpati dari umumnya khususnya sehingga mereka bisa bergabung di kita. Tentunya adalah mengupdate diri atau meningkatkan pengetahuan tentunya dari segi SDM dengan cara pendidikan seperti pendidikan tugas belajar dari segi pemerintah atau melaksanakan les atau melaksanakan simposium itu untuk tenaga-tenaga yang pendidikan dan pendidikannya supaya siap bersaing di era globalisasi ini. Selain itu juga selain meningkatkan SDM-nya juga kita meningkatkan infrastrukturnya seperti itu. Jadi elemen ini tidak bisa lepas dari dua hal itu dalam menjaga mobilitas bahwa saya Poltekkes Jakarta 2 bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, tadi membahas tentang SDM. Nah, bagaimana tuh cara Poltekkes Jakarta 2 meningkatkan kualitas SDM itu sendiri? Ya, caranya itu banyak. Jadi kita memang punya beberapa program di sini kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Jadi kita memberikan apresiasi berupa tugas belajar dari Kementerian Kesehatan sama juga untuk meningkatkan pendidikan yang bisa juga tubal tadi atau belajar. Kemudian juga kita setiap tahun biasanya melakukan seminar-seminar dari segi mahasiswa, mahasiswanya juga. Kalau untuk pegawai
setiap saat ini kan apalagi kita adalah kementerian ya, jadi juga ada JPL-nya, jadi itu meningkatkan juga pengetahuan berhubungan dengan kemajuan institusi ini Poltekkes Jakarta 2 dan itu berhubungan dengan jurusan masing-masing dan setiap institusi yang ada di Poltekkes Jakarta 2. Jadi semua pegawai juga mengikuti ya. Nah, ya ada pelatihan dan mereka dibebaskan untuk mengusulkan, misalnya kayak saya farmasi, silakan usulkan pelatihan apa yang dibutuhkan di jurusan, nanti diusulkan ke rektorat atau Poltekkes Jakarta 2, nanti bisa dilaksanakan seperti itu. Seperti tahun 2022 kalau nggak salah saya melakukan pelatihan IKMS itu hasil dispensing di rumah sakit kanker dan lain. Berkaitan dengan farmasi ya. Nah, tadi yang berkaitan dengan keterampilan pegawai yang harus dimiliki, kira-kira untuk bersaing di tetap kompetitif sekarang ini, keterampilan apa sih yang sangat dibutuhkan Pak untuk pegawai? Saat ini sangat banyak yang sangat disoroti, tentunya saat ini adalah public speaking nih. Apalagi ya saat ini banyak sekali para petinggi pemerintah kita public speakingnya masih dinyatakan kurang sehingga menyebabkan emosi rakyat mudah-mudahan. Nah itu juga berhubungan juga dengan institusi dengan kita gitu. Public speaking juga penting sehingga membuat nyaman untuk mahasiswa selaku ini kita ya adalah pelayan kita mahasiswa. Public speaking ini harus baik tentunya dengan ilmu-ilmu ya, tentunya dengan ilmu yang kita punya juga itu juga harus ditingkatkan. Jadi dua item ini, jadi ilmu yang kita punya tentunya harus juga bisa bersaing, artinya tidak ketinggalan dengan institusi lain. Saya itu juga public speaking yang penting juga, itu juga penting. Itu juga. Saya rasa seperti itu. Ya, jadi untuk bersaing di sekarang ini mungkin tidak hanya ilmu yang harus dimiliki ya Pak ya, tapi juga termasuk bagaimana cara attitude-nya, bagaimana cara berbicaranya, terlebih public speaking tadi gitu. Nah, kemudian kita kan tadi tuh berdaya saing tadi yang banyak sekali yang artinya kita harus mampu nih bersaing dengan Poltekkes lain mungkin ya, atau kampus-kampus lain di swasta seperti itu. Nah, apa sih Poltekkes Jakarta 2 ini bagaimana sih menyesuaikan pelayanan atau perkembangan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang modern ini? Ya, tentunya daya saing ini sangat terbuka. Jadi dengan Poltekkes lain pun juga jurusan yang sama juga ada beberapa dengan jurusan yang sama. Selain itu juga institusi lain yang dipunyai oleh Kemenristek-Dikti, belum juga ada universitas swasta lain. Baik untuk meningkatkan daya saing atau kapasitas ya, itu kita tentunya adalah mengupdate juga kita. Ada mengupdate seperti apa perkembangan dari stakeholder seperti apa, kemudian dalam dinamika yang dibutuhkan user saat ini seperti apa, itu kita coba fasilitasi sebaik mungkin sesuai dengan user kita yang ada di jadi kita mengupdate, misalnya kalau kita di farmasi, kita coba solving, misalnya kan kita pelayanan farmasian ini kan ada beberapa lahan, misalnya di rumah sakit, kita solving daerah rumah sakit itu apa, saat ini pelayanan apa yang terbaru ini kan yang memiliki di rumah sakit itu tadi teknik aseptic dispensing itu kan sekarang merambah ke pekerjaan farmasian, sehingga saya juga harus meningkatkan diri dari segi institusi juga, diri dari segi pengajarnya juga dipastikan pelatihan untuk nanti juga fasilitasnya juga dipersiapkan untuk bisa menunjang kegiatan ini bisa dilakukan di institusi seperti itu. Itu baru rumah sakit ya, belum di apotek, belum ada di industri ya. Industri itu sudah perkembangan walaupun memang visi farmasi tidak pelayanan industri, tapi kita punya mesin rotari yang boleh dikatakan skala pabrik rotari. Jadinya sudah bagus. Untuk jurusan farmasi sendiri yang saya. Nah, tadi yang berkaitan dengan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan modernisasi masyarakat ya. Apa unggulan inovasi yang dimiliki oleh Poltekkes Jakarta 2 itu sendiri untuk berdaya saing dengan kampus lain? Untuk unggulannya sendiri, pertama kita memiliki alat-alat yang sudah cukup untuk bersaing dalam segi untuk praktik nanti di lapangan ya. Artinya nanti pengujian di lapangan itu harus kira-kira
sudah melakukan ini semua pada saat kuliahnya. Jadi itu yang kita cukupkan seperti itu. Kemudian selain 3 alat yang sudah cukup, kita juga menyiapkan tenaga pendidiknya juga yang cukup ilmunya untuk mengayomi mata kuliah itu sesuai dengan keilmuannya masing-masing, sehingga nanti pada saat lulusan kita itu lulus atau user menggunakan sudah tidak kaget lagi. Banyak contohnya menjalankan alat, bagaimana cara menjalankan alat spektrum, bagaimana cara menjalankan misalkan SIM trackability tester, kemudian tablet, bagaimana cara pengaplikasian jawaban obat misalnya seperti tidak bagaimana itu kita sesuaikan seperti itu sesuai dengan amandemen atau peraturan baru, sesuai dengan peraturan pemerintah atau Kemenkes atau ada undang-undangnya, dan juga update terus seperti itu untuk Iya. Jadi mahasiswa cukup belajar di kampus, ketika di lapangan itu sudah ready, terampil lagi, sudah siap kerja. Iya, sudah siap. Karena kita kan masuk ke dalam vokasi ya, betul, vokasi ya, Pak ya, seperti itu. Lagi vokasi 60% itu kan. Iya, 60% praktikum. Betul. Oke, sekarang menurut Pak Firman nih, apa sih langkah strategis yang dilakukan untuk memastikan instansi itu tidak hanya bertahan, tetapi juga bisa berkembang ke depannya? Kira-kira apa strateginya? Strateginya banyak kalau misalnya untuk bertahan dan berkembang, tentunya dari segi saluran fasilitasnya juga, kemudian dari saluran pasaran, kemudian SDM-nya. Jadi untuk berkembang itu perlu pembangunan dari segi tadi saya bilang sarplas, kemudian dari segi SDM, ya kemudian dari segi ilmunya sesuaikan seperti itu. Nah, Politeknik Jakarta 2 juga sudah membuka beberapa program seperti program D4 kan juga untuk pengembangan ilmu pendidikan, dan juga kita menggunakan beberapa orang pendidikan tugas belajar atau melakukan pelatihan lain. Itu adalah perkembangan yang boleh dikatakan harus dilakukan kalau kita mau bersaing dengan yang lain. Nah, cuma memang karena kita sudah punya pemerintah ada aturan ini mungkin yang harus kita pahami juga nih, apakah nanti bisa atau tidak bisa untuk perkembangan lain seperti misalnya kalau tempat di farmasi terus terang kan masih agak kecil dan kita apakah perkembangannya nanti bisa, jadi perkembangannya itu bukan hanya lahan luas sih, bisa juga naik ke atas atau lahannya lebih luas sehingga ada beberapa ruang-ruangan yang cukup untuk meningkatkan lagi pelayanan manusia. Ini harus dipikirkan dari segala elemen ya Pak ya. Semua elemen harus beriringan, jadi nggak bisa satu elemen harus beriringan. Jadi memang untuk memastikan keberlanjutan program, kemudian kebijakan-kebijakan tadi memang sudah menjadi aturan gitu ya Pak ya, agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat, itu bagaimana sikap instansi menghadapi itu Pak? Boleh dulu nggak tuh? Jadi untuk memastikan keberlanjutan program-program yang sudah ada, kemudian kebijakan-kebijakan yang sudah ada yang harus memang dijalankan oleh institusi. Nah itu bagaimana untuk memastikan semua program itu berjalan? Gitu? Oke, kalau untuk memastikan program itu berjalan, kita mempunyai sistem yang namanya kan dari segi kita kan pemerintahan. Jadi kita punya upgrade berdasarkan kinerja pegawai. Jadi kita sudah menargetkan masing-masing pegawai sesuai dengan tupoksi masing-masing, sesuai dengan pendidikannya masing-masing. Jadi nanti kita lihat SKP-nya, kita lihat seperti apa, kinerjanya mereka setiap bulan seperti apa, kita informasi, kita lihat, dan bahkan kita Politeknik juga punya sistem sekarang itu Hingon ya. Jadi evaluasi sistem itu apa yang kurang, apa yang dilakukan itu salah satunya untuk meningkatkan seperti itu. Terakhir Pak, silakan untuk Pak Firman memberikan mungkin kalimat untuk mengajak masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa Politeknik Jakarta 2 ini merupakan salah satu institusi yang sangat luar biasa, kompeten, yang bisa bersaing ke dunia kerja nantinya gitu ya pada saat sudah lulus. Baik, marilah teman-teman jangan takut dan ragu untuk melakukan anak-anaknya atau saudara-saudaranya atau adik-adiknya atau teman-teman sekolah di sini. Silakan, karena memang kita sudah sesuai dengan standar prosedur, sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian juga kita memiliki fasilitas yang cukup sesuai dengan standar pendidikan. Kemudian juga kita sudah terakreditasi ya. Kemudian juga ada segi jaringan alumni juga sudah besar, dan kita juga sudah alumni itu tersebar di beberapa lahan semuanya, sehingga bahkan kita ini informasi pekerjaan itu kalau itu sangat banyak ya. Dan bahkan nanti kalau misal itu suka numpuk gitu, jadi nggak ada yang respon.
Jadi iya. ayolah kuliah di sini, sekolah di sini, sehingga kalau tujuan untuk bekerja, insya Allah Insya Allah akan terserap dengan baik. terserap ya, dengan sesuai dengan baik. Sudah Oke, terima kasih banyak Pak Firman atas waktunya. Sehat-sehat selalu, Sama-sama, sehat-sehat. sukses dan Sama-sama. selalu dimudahkan dalam segala tugasnya. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.